Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan salam merdeka. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak bertemu dengan kalian lagi pada kesempatan yang cukup baik ini. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwa negara kita menganut paham demokrasi. Tentu demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang sesuai dengan alam Indonesia, sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Pada kesempatan kali ini ada beberapa sub yang disampaikan pada bahasan kali ini. Yang pertama adalah hakikat demokrasi. Yang kedua adalah dinamika demokrasi Pancasila. Yang ketiga adalah membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin menyampaikan atau membicarakan serta mengkaji tentang keilmuan bagaimana hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Konsep demokrasi menjadi kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut Abraham Lincoln tentang demokrasi, demokrasi telah dijadikan sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Namun dalam pelaksanaannya berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing negara. Pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang beberapa bentuk demokrasi. Nah, beberapa bentuk demokrasi yang ada yang dilaksanakan oleh berbagai negara. Di antaranya adalah bisa dilihat dari titik berat perhatiannya. Jadi demokrasi dilihat dari titik berat perhatiannya. Yang pertama adalah demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Ingat bahwa demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Artinya menjunjung tinggi persamaan di bidang politik ya, tapi tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Artinya keduanya bisa berjalan. Kemudian yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan dalam bidang politik. Ya, jadi demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi, jadi ada persamaan dalam bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan dalam bidang politik. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Nah, yang ketiga adalah demokrasi gabungan yang mengambil kebaikan
dan membuang kelemahan dari demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kita tahu bahwa kita Indonesia termasuk sebagai negara non-blok, bahkan penggerak dari negara-negara non-blok. Nah, ini menganut yaitu di demokrasi gabungan. Oke, yang berikutnya adalah demokrasi dilihat dari ideologi yang menjadi landasan. Nah, ini adalah ideologi yang menjadi landasan. Yang pertama adalah demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu. Nah, ciri khas pemerintahannya yaitu kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh konstitusi dan tidak banyak mencampuri urusan rakyat. Artinya, kekuasaan pemerintah ini betul-betul dimiliki berdasarkan konstitusi, dibatasi kewenangannya, cara kerjanya, itu semua dibatasi oleh konstitusi. Sehingga urusan rakyatnya kadang-kadang tidak banyak dicampuri oleh pemerintah. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas. Nah, ini adalah demokrasi dilihat dari ideologi. Oke, selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan undang-undang secara langsung. Nah, ini biasanya terjadi karena masyarakatnya pada waktu tidak terlalu banyak. Luas wilayahnya juga tidak terlalu luas. Sehingga demokrasi langsung biasanya dilaksanakan. Oke. Kemudian demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, melalui pemilihan umum. Penerapan demokrasi tidak langsung berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Nah, ini bisa dilakukan dengan demokrasi tidak langsung. Jadi, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat atau kehendak masyarakatnya, demokrasi bisa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.